Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mahasiswa STI Surakarta. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia seperti Betul. biasa Oke. dengan dosen cantik kita Ibu Hestin. Selamat pagi Bu Hestin. Pagi. Hari ini menyambung tatap muka sebelumnya, kita akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi ya Bu Hestin ya. Oke. Monggo silahkan. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai rekrutmen dan seleksi. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan ini dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sudah direncanakan sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang diharapkan oleh manajemen atau yang dibutuhkan oleh manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka perlu ditarik proses rekrutmen dari berbagai sumber. Jadi sumber rekrutmen itu dari berbagai macam. Melalui banyak hal, melalui iklan di media massa dan sebagainya. Kalau sekarang ini model media sosial ya. Jadi perekrutan modelnya menggunakan media-media tersebut. Selanjutnya setelah direkrut perlu dipilih sesuai dengan tadi jumlah dan kualifikasi. Jadi pertama rekrutmen dulu, ketemu yang akan direkrut, baru diseleksi. Seleksinya tentunya tadi berapa jumlah yang dibentukkan oleh manajemen pada periode waktu itu, kemudian kualifikasi seperti apa yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan. Bu Hestin, dengan adanya proses rekrutmen dan seleksi ini seberapa penting arti proses ini bagi sebuah perusahaan atau organisasi? Oke Bu Gade, kalau kita bahas seberapa penting banget menurut saya. Karena apa? Rekrutmen dan seleksi itu satu proses awal bagaimana kita mendapatkan tenaga kerja yang seperti yang diharapkan tadi kan kadang-kadang kita kalau ngerekrut tenaga kerja kan pengennya yang seperti ini gitu kan. Kita akan dapat seperti itu di proses ini. Jadi proses seleksi rekrutmen itu penting banget. Kenapa? Mengingat selain tadi kita mendapatkan tenaga yang kita butuhkan, rekrutmen itu tidak bisa ditunda. Kenapa? Karena ketika jabatan lowong atau kosong dalam satu organisasi ini akan mempengaruhi kinerja di bidang-bidang lain. Jadi mereka tidak akan bisa bekerja beriringan. Selain itu penting lagi ketika dalam proses seleksi rekrutmen dan seleksi, yang pertama yang harus selalu diingat ketika kita masuk di rekrutmen dan seleksi itu adalah satu, bagaimana kita mendapatkan sumber tenaga kerja yang potensial. Jadi tenaga kerja yang bagus itu biasanya di mana sih gitu loh? Adanya di mana gitu? Jadi kita harus tentukan dulu kira-kira di mana kita bisa mendapatkan orang itu. Pertama kita akan cari, karena ini kan sekarang kalau sekarang itu dunianya lain seperti kita ya Bu Gade ya. Zaman dulu kan beda ya. Sekarang itu kita harus tahu persis tenaga kerja yang handal, yang bagus itu berada di mana. Kita harus tahu karakter mereka. Pertama yang kita harus kenal tuh mereka itu hangoutnya suka di mana. Hangoutnya di kafe kah, di kampus kah, ikut seminar kah. Ini kita perlu tahu. Jadi kita akan tahu kita dapat sumber tenaga yang bagus itu di mana gitu, kita tahu hangoutnya di mana. Kemudian hobi mereka apa sih? Hobi orang-orang pintar itu hobinya apa? Orang-orang punya kinerja bagus itu hobinya apa? Kita harus tahu. Dan juga kita harus mengenal media sosial yang mereka gunakan itu seringnya apa. Yang sekarang mana Facebook kah, Instagram dan lain-lain. Sekarang itu kita harus tahu persis di situ, sehingga kita akan mendapatkan sumber tenaga potensial yang kita butuhkan. Yang seperti apa? Itu di situ. Kemudian yang kedua, membuat bagaimana caranya agar pelamar itu tertarik
melamar di perusahaan kita. Nah, ini yang penting ya. Ya. Untuk mendapatkan orang yang sesuai harus menarik ya, Iya. sehingga mereka akan kita butuhnya bagus Iya. tapi kita nggak menarik, mereka juga nggak akan datang, ya kan jadi gitu. pelamarnya jadi sedikit gitu Oh, ya. betul. Oke. Apa yang bisa menarik bagi mereka? Tentunya kita biasanya apa ya, bahasa ngiming-ngiming itu bahasa Indonesianya apa ya Bu Kade ya? Menawarkan sesuatu. Oke. Menawarkan fasilitas yang lebih menarik dari perusahaan-perusahaan lain sejenis. Kita perusahaannya apa? Perusahaan sejenis itu menawarkan apa? Fasilitasnya seperti apa? Gaji mereka berapa? Kita harus lebih menarik dari mereka. Pasti kita akan mendapatkan tenaga kerja yang bagus. Itu ikatan ya. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Tentunya kita harus tetapkan standar minimal. Kita butuhnya tenaga yang punya keahlian ini nih gitu. Cuma kita harus menetapkan standar minimalnya apa? Oh ya, kalau kita punya standar minimal, misalnya orangnya harus skillnya seperti apa, kemampuannya seperti apa dan lain sebagainya. Kita tetapkan standar minimal punya ini, minimal bisa biasanya ini. Kan pendidikan. Itu ada standarnya. Itu kan itu ada standar minimalnya. Minimal ini. Ketika sudah kita menemukan minimal, kita akan mulai proses rekrut dan seleksi. Sebenarnya apa sih tujuannya kita menetapkan standar minimal? Setidaknya kita akan menghemat biaya rekrutmen. Sekali rekrut kita dapat tenaga kerja. Jangan sampai dalam proses rekrutmen kita nggak dapat apa-apa, kita nggak mendapatkan tenaga kerja yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang keempat ketika proses ini yang dipertimbangkan adalah anggaran perusahaan. Seberapa besar anggaran yang disiapkan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen ini. Itu penting. Jadi perlu anggaran juga ya untuk merekrut ya. Tentunya teman-teman mahasiswa tahu bahwa proses seleksi rekrutmen itu biayanya tidak sedikit, hampir sama dengan ya setidaknya perlu dianggarkan untuk ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Oke, pertama rekrutmen. Apa sih rekrutmen itu? Di sini. Rekrutmen itu adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan. Ini proses rekrutmen yang tadi saya sebutkan. Jadi menarik tadi ya, agar mereka tertarik dengan berbagai fasilitas. Iya. Jadi perusahaan membuka lowongan kerja. Bagaimana caranya mereka datang ke tempat kita? Selain itu, selain membuka lowongan kerja, biasanya dalam satu periode waktu tertentu itu kan ada pelamar yang memasukkan lamarannya. Itu diikut sertakan, dipilih yang sesuai kualifikasi tentunya. Kadang-kadang sekarang mohon maaf, pelamar-pelamar yang ada sekarang itu kadang-kadang tidak sesuai kualifikasi, yang penting lamar aja. Kadang-kadang seperti itu. Itu kita pilih mana yang sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan, kita pilih. Kemudian beserta lowongan pekerjaan yang kita terima. Itu dalam proses rekrutmen. Kemudian ini mengapa rekrutmen penting di sini nih, untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan. Jadi yang dibutuhkan seberapa sesuai dengan perencanaan. Dari hasil seleksi ini digunakan untuk mengisi posisi-posisi baik jabatan tertentu atau staf, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Biar tidak terjadi kekosongan ya. Kalau kosong biasanya itu berpengaruh pada lini-lini yang lain. Bagian satu kosong, bagian lain nggak bisa bekerja. Biasanya itu karena kita tahu bahwa perusahaan atau organisasi itu adalah satu kesatuan yang bekerjanya sebenarnya seirama ya. Saling terkait satu dengan yang lain. Betul Bu Kade. Kemudian ini cara menarik minat pelamar agar datang melamar. Nanti bisa dibaca ya. Saya lanjut ya. Di sini kita lihat apa sih tujuan dari rekrutmen. Ada tujuan yang hendak kita capai ketika dalam proses rekrutmen. Yang pertama apa? Memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Kita dapat yang potensial tadi. Kemudian yang kedua memperoleh jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga untuk menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan seleksi itu sendiri. Lanjut ya Bu Kade ya. Ini sumber-sumber tenaga kerja bisa dibaca ya. Nanti kita dapat sumber tenaga kerja itu di mana aja toh gitu. Nah, dari
lowongan itu sendiri. Jadi kita harus pilih media yang tepat. Oke, betul. Termasuk kita akan datangi kampus-kampus biasanya. Karena apa? Kampus-kampus itu biasanya mereka menyediakan calon tenaga kerja yang punya skill dan kemampuan tertentu. Biasanya itu. Kita butuhnya seperti apa? Kita datangnya ke kampus mana? Itu. Terus dan lain sebagainya. Ini nanti bisa ada 12 sumber tenaga kerja. Nanti Anda bisa baca. Bisa dipilih mana yang tepat. Oke, siap. Kemudian kita masuk ke proses seleksi. Apa itu seleksi? Biasanya kalau proses seleksi ini mulai kayak gini ya Bu Kade. Mulai tes seperti ini. Bu Kade pernah ngalami. Bu Kade pernah ngalami. Iya. Biasanya tahapan ini tahapan yang nggak mudah. Jadi proses seleksi itu adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Bahwa ketika kita sudah mulai rekrutmen, kita memilih calon-calon. Dari calon-calon yang kita pilih sesuai kualifikasi itu kita mulai seleksi. Seleksi itu untuk memilih ya. Kemudian kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusianya, kemudian peralatannya, waktunya, dan tahapan seleksi. Biasanya itu disiapkan dulu sebelum mulai seleksi. Hal-hal ini harus disiapkan, harus ada terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses seleksi. Kemudian untuk memilih karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, itu kan tahap-tahapan seperti ini. Sebenarnya tahapan ini untuk apa toh? Fungsinya apa? Kenapa diperlukan tahapan ini? Yang pertama yang perlu diperhatikan dengan tahapan ini, akhirnya dengan tahapan seleksi ini, karena tahapannya itu biasanya panjang ya, biasanya sampai dengan wawancara terakhirnya, wawancara dengan pimpinan dan sebagainya kan biasanya begitu. Ada tes kesehatan segala kalau di instansi tertentu. Iya, biasanya seperti itu. Kemudian apa sih? Kita akan mendapatkan tenaga kerja yang begini, yang mau dan mampu untuk bekerja sesuai dengan bidang kemampuannya. Jadi mau dan mampu. Artinya tidak hanya sekedar kita dapat orang yang mau bekerja saja tapi tidak mampu, tetapi kita dapat dua-duanya, mau dan mampu. Nah, ini kata kuncinya ya, ketika kita proses seleksi itu mau dan mampu. Gelem tok ning nggak bisa apa-apa, kita juga biasanya rugi. Kalau baru melamar tuh pokoknya mau, kasih kerjaan apa aja mau kan gitu toh, gajinya piro wae mau kan gitu dah. Itu maaf, itu nanti sangat gini, tidak menguntungkan bagi organisasi. Ketika proses seleksi itu cari yang mau dan mampu. Yang kedua, ketika proses seleksi ini, karena banyaknya proses seleksi ini, kita akan mendapatkan orang-orang yang mau mematuhi aturan organisasi dan loyal terhadap organisasi. Itu yang diharapkan. Iya, cari tenaga kerja yang mau patuh terhadap aturan sama yang loyal itu butuh proses. Ini proses seleksi. Jadi panjang ya proses seleksi ini. Sekarang kita lihat tujuan dari seleksi itu. Yang pertama tujuannya, satu, kita akan dapatkan karyawan yang jelas kan berpotensi tadi. Yang kedua, kita dapat karyawan yang disiplin dan jujur, kan mematuhi peraturan. Terus kemudian dia jujur. Terus kemudian yang ketiga, karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan. Kenapa? Karena kita punya syaratnya tadi. Kan ada syarat-syaratnya tadi. Oke, sehingga apa? Ketika mereka sudah kita rekrut, bisa melakukan tugas dengan baik. Kemudian kita dapat karyawan yang terampil. Ini penting ini ya. Kemudian kita juga dapat karyawan yang kreatif dan dinamis. Kemudian tadi kita akan dapat karyawan yang loyal. Terus kemudian selain itu kita juga akan mengurangi turnover-nya, keluar masuknya. Membahayakan kalau terlalu tinggi. Ya, kenapa? Kalau terlalu tinggi seleksi terus. Kapan bekerjanya kalau kita hanya seleksi terus? Padahal seleksi tadi membutuhkan waktu, biaya, tenaga. Yang ke-8, karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. Dengan proses seleksi kita akan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. Ingat, masing-masing organisasi itu punya budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang ke-9,
kita mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan, bisa Nah, ini teamwork. juga ya penting ya. Ya, teamwork, saling pengertian, Ya. saling membantu, bekerja sama, ya Bu Kade ya. Mencapai satu tujuan yang sama. Oke, siap. Yang 10 karya, kita akan mendapatkan karyawan yang mudah dikembangkan untuk masa depan. Itu Bu Kade. Oke, jadi ada 2 kegiatan ya di sesi ini, ada kegiatan rekrutmen dan juga ada kegiatan seleksi ya kan. Lanjutnya nanti bahan-bahan ini ada masih berapa slide, nanti bisa dibaca sendiri, nanti kita diskusikan di ruang diskusi. Oke, di Google Classroom. Oke, gitu ya. siap. Oke, demikian teman-teman STS Surakarta. Hari ini kita sudah bahas mengenai rekrutmen dan seleksi, di mana proses ini merupakan kelanjutan dari proses perencanaan SDM. Jadi proses ini, dengan adanya proses ini, kita bisa mendapatkan tenaga kerja dengan jumlah dan kualifikasi yang ditentukan dan dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, terima kasih Bu Esti. Kita akan lanjut lagi dengan materi-materi berikutnya yang tentu saja akan lebih menarik lagi. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.